Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Kami rindu Baitullah-Mu, kami rindu Madinah-Mu, kami rindu Baitullah-Mu, kami rindu Madinah-Mu. Labbaik Allah, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Baik, Dewullah Rahman yang dirahmati Allah, mari kita awali perjalanan kita dengan pembacaan doa safar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Amantu billah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Baik, Allah di Rahman yang dirahmati Allah, yang Jumatnya dikepunglah rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh kafir Quraisy yang memang sengaja berniat untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan mukjizatnya Nabi Muhammad, mereka yang tengah mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tengah tertidur lelap. Jadi mereka tidak tahu keluarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari rumah beliau, hingga akhirnya setelah Rasulullah pergi dengan Sayyidina Abu Bakar, mereka yang mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan di dalam rumah beliau hanyalah satu orang, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Bapak Ibu Dewullah Rahman yang dirahmati Allah, saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengganti tempat tidurnya Rasulullah, yang menggantikan tempat tidurnya beliau, sehingga beliau mempunyai amanah, mempunyai titipan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah sebelumnya sudah terkenal Al-Amin, dapat dipercaya, sehingga walaupun kafir Quraisy Mekah banyak yang menitipkan barang-barang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga ketika waktunya beliau keluar dari rumahnya, dititipkanlah oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali supaya barang-barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian Bapak Ibu Dewullah Rahman, saat itu Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita untuk hanya mengandalkan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya Rasul hanya
tidak mengandalkan kemampuan Allah, tidak mengandalkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, pasti beliau mengajak Sayyidina Umar bin Khattab. Di saat beliau, Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau hijrah menuju kota Madinah Al-Munawwarah, beliau satu-satunya orang yang ditakuti oleh kafir Quraisy. Bahkan seluruh kafir Quraisy tidak mampu, tidak bisa, tidak berani untuk mencegat Sayyidina Umar bin Khattab. Karena di saat beliau hendak pergi dari rumahnya, beliau naik ke Jabal Umar. Sekarang ada di sana Hilton, dan di belakangnya Anjum, ada Darut Tauhid, itu Jabal Umar, di mana bukit itu tempat Sayyidina Umar menantang semua kafir Quraisy di saat beliau akan hijrah menuju kota Madinah. Jadi beliau menantang kafir Quraisy, barang siapa yang mau anaknya yatim piatu, silahkan hadang saya di tengah perjalanan. Barang siapa yang mau istrinya jadi janda, silahkan hadang saya di tengah perjalanan. Sehingga dengan keberanian beliau, tidak ada satupun kafir Quraisy yang mampu, yang berani menghalangi perjalanan Sayyidina Umar bin Khattab menuju kota Madinah. Jadi dari itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua bagaimana pentingnya kita berlindung di bawah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun Rasulullah SAW tidak mengajak Sayyidina Umar, beliau mengajak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal dengan lemah lembut, dan juga beliau tidak ditakuti, tidak disegani oleh kafir Quraisy. Bisa jadi di tengah perjalanan bisa dihadang oleh kafir Quraisy, bisa dikepung oleh kafir Quraisy. Namun Rasulullah SAW saat itu mengandalkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, mengandalkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Bapak Ibu Rahman, dengan perlindungan Allah, dengan pertolongan Allah, Rasulullah SAW bisa melewati masa-masa sulit seperti itu atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa melewati dengan mudah, bisa melalui dengan gampang, walaupun di tengah perjalanan banyak rintangan, banyak cobaan yang beliau hadapi. Ini berangkat malam, pulang sebelum fajar untuk menyampaikan kabar tentang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW. Tamam. Abshir. Dan di bis Bapak Ibu disediakan kresek sama sopir sebagai tempat sampah. Silakan ada sampah masukin ke kreseknya. Siti Asma, Sayyidina Abdullah ini sebagai mata-matanya Rasulullah untuk mengawasi keadaan kafir Quraisy Makkah Al-Mukarramah. Assalamualaikum. Pesan.